Ya Roh Kudus, hadirlah di tengah semua kami yang bersekutu di saat ini. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan firman, agar semua huruf, semua kata yang kami baca dan yang diucapkan oleh hamba ini sungguh-sungguh merupakan firman-Mu yang Engkau mau kami dengar dan kami lakukan di dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami semua ya Roh Kudus, kami sambut firman. Amin. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dear reading, today our Bible reading is taken from Matthew chapter 28 verses 16 to 20. I'm going to read it in Indonesia. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah berita Alkitab bagi kita semua di saat ini. Firman yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudari semua. First of all, I want to say that I will deliver my preaching in Indonesian. So I hope John and Evelyn will highlight my preaching today, so you can understand a little bit. But I apologize that I cannot preach completely in English because I prepared it in Indonesia. Baik, teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudari semua, our Bible reading today normally is called or is mentioned as Great Commission. Great Commission atau yang sering kita dengar amanat agung. Amanat agung. But then the question is why they call it Great Commission. Kenapa orang harus menyebutnya amanat agung? Apakah amanat-amanat Yesus yang lain tidak agung, sehingga hanya amanat ini yang disebut amanat agung? Is it only this commission that is great? What about other commissions? Are they also great or less great than this one? Nah, dengan amanat yang Tuhan Yesus kasihi, kita perlu memahami cerita ini bahwa ini adalah kata-kata perpisahan Yesus dengan para muridnya. So we need to understand this in the context of personalized words that they are going to leave someone or people that they love. Nah, biasanya kalau kita punya pengalaman orang mau pergi jauh, mereka biasanya punya pesan untuk kita. Mungkin juga dengan waktu mau datang ke Amerika, pamitan dari orang tua di Indonesia, ada pesan-pesan yang disampaikan. Nah, pesan itu biasanya kita ingat sampai kapanpun. Itu selalu kita ingat sekali, apalagi maka saya tidak bermaksud bahwa kita bersedih atau apa, tapi biasanya misalkan orang tua kita kalau mau meninggal, kata-kata mereka yang terakhir itu sangat membekas di pikiran kita. Karena kita tahu ini mereka akan pergi dan kita tidak menjumpa lagi, dan mereka juga tahu ini kata-kata terakhir yang mereka bisa sampaikan kepada kita. Maka itu kata-kata itu dianggap sebagai kata-kata yang sangat berharga sekali. That's why this one also
called as a Great Commission because it's the final mandate that Jesus gave to his disciples before he ascended into heaven. Nah, karena itulah maka cerita atau kisah ini sering dibilang sebagai amanat agung. Mari kita perhatikan dengan aman cerita yang disampaikan ini. Yang pertama, before I continue, I would like to say that this is like, people call it the Great Commission, and at the same time, this one is also the conclusion of the book of Matthew. So when we read something as a conclusion, we need to go back to what was going on earlier before it comes to the conclusion. Jadi setiap kali kita membaca cerita ini, kalau di akhir sebagai sebuah penutup dari Injil Matius, kita perlu juga mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya di dalam Injil yang sudah Matius tulis. Pertama, kita lihat di situ disebutkan bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Saya rasa kita tahu ya, there were only 11 disciples because Judas, he already left the disciples because of his betrayal. Nah, karena itu mereka sisa 11 orang. Menariknya dikatakan di situ mereka berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Why they have to go to Galilee? Galilee is a very important site or place in the book of Matthew. Why? Because Jesus started his ministry in Galilee. If we read in chapter 4, we can recognize over there that the place where Jesus did his ministry for the very first time in Galilee. Kita bisa baca di pasal 4 di mana setelah Yesus dicobai di pasal 3, kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu tampillah Yesus di Galilea. Nah, jadi kalau kita baca bagian ini, kita ingat itu adalah tempat yang pertama Yesus memulai pelayanan, tetapi juga tempat terakhir di mana Yesus berjumpa dengan para murid. Jadi karena itu kalau kita lihat sebenarnya di buku atau di kitab Injil Matius ini, Yesus mulai di Galilea dan berakhir juga di Galilea. So Jesus started his ministry in Galilee and then he added it up also in Galilee as well. But another thing we need to understand also that before this happened, Jesus already proclaimed, he has promised to his disciples that they have to make it in Galilee. Kita bisa baca di pasal 26 ayat 32. Dikatakan begini, akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi Yesus waktu itu belum mati ya. Selalu Yesus bilang nanti Yesus sesudah dia bangkit, dia akan mendahului mereka ke Galilea. Nah, jadi sesudah dia bangkit, maka dia ke Galilea dan murid-murid juga berjumpa dengan dia di Galilea. Artinya apa? Artinya apa yang difirmankan Yesus itu digenapi sekarang. Yesus tidak berbohong. So this verse wants to reveal to us that what Jesus proclaimed earlier has been fulfilled here when they made Jesus in Galilee. Tapi ada jauh lebih penting teman-teman, ketika kita membaca di pasal 4, kita bisa menemukan di sana ketika Matius menyebutkan bahwa Galilea itu adalah salah satu dari negeri yang diam dalam kegelapan, tapi telah melihat terang yang besar. Saya baca ya, ayat pasal 4 ayat 13. Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea
So it is the place or name for the non-Jewish people. Artinya orang-orang yang bukan Yahudi itu disebut Gentiles atau bangsa-bangsa lain. Nah, apa yang dibilang begini teman-teman? Masa Yesaya dia sudah mengularkan bahwa Galilea ini akan menjadi tempat yang menerima terang. Jadi bangsa-bangsa yang lain bukan cuma Israel, bukan cuma orang-orang di Yerusalem, tapi juga orang-orang yang bukan Israel itu akan menerima juga terang itu. Nah, sekarang ketika Yesus juga akan terangkat ke surga, itu juga dimaklumkan oleh Yesus di ayatnya yang ke-16 itu bahwa dia datang ke sana kepada bangsa-bangsa yang lain. Jadi this is very consistent if we compare it with what Isaiah has prophesied earlier in his book and also earlier in chapter 4 and now. So we can see the consistency of the place of Galilee in how God proclaimed his words to the Galilee in the Old Testament, but also it has been fulfilled in the New Testament. Selanjutnya yang pertama yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang terjadi? Ayat 17 mengatakan, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, ini apa bisa kita garis bawahi ya, ragu-ragu. So some people, some disciples, they worship Jesus when he is coming, but others, they were doubtful. What we can learn from this part is like this. Even the disciples who witnessed by their naked eyes that Jesus died and then rose again and now is going to heaven, somehow they still doubtful, some of them. Apalagi kita yang tidak pernah melihat Yesus langsung, bagaimana Yesus menderita, bagaimana Yesus disalibkan, keraguan itu akan bisa saja terjadi. Kita cuma tahu cerita dari Alkitab, kita tidak pernah melihat langsung. Kita juga cuma dengar dari pemberitaan firman. Atau sekarang kan YouTube sudah banyak ya, juga sampai di TikTok banyak sekali. Cuma saya harus mengingatkan yang nama, jangan juga TikTok itu sudah gampang sekali orang bikin konten ya. Jadi jangan cuma dengar langsung ikut aja. Kita perlu juga, kalau saya selalu bilang, this is our Bible, sola scriptura. Ini harus menjadi ukuran. Apapun yang dibilang di TikTok segala macam, back to the Bible, itu harus menjadi standar kita. Kalau tidak, nanti kita ikut kemana-mana. Oke, kembali lagi. Jadi pertama, bahkan murid-murid sampai sudah hari Yesus mulai itu masih ada yang ragu. Apalagi kita dengan anak. Bukan tidak mungkin, kita mungkin masih ragu. Mungkin bukan cuma ragu, tapi kita banyak pertanyaan sekali. Yang akan muncul kalau kita bagi Injil ini begini, Injil ini begini, Injil ini begini. Kita akan muncul banyak pertanyaan lalu mulai kita ragu. Ini benar atau tidak, apa yang terjadi? Contoh sederhana, saya pernah menyampaikan juga, malaikat yang hadir waktu Yesus bangkit itu ada berapa orang di dalam tubuh Yesus? How many angels present when Jesus rose from the dead? Ada berapa orang? Ada? Ada berapa? Ada dua? Yakin dua? Atau satu? Satu garis miring dua, satu atau dua, berarti setengah. Satu garis miring. Begini, kalau kita baca yang nama di Injil itu berbeda. Kalau di Matius dan Lukas itu menyebut satu, tapi kalau Markus dan Yohanes itu menyebut dua. Kenapa? Kenapa bisa berbeda? Nanti ada waktu untuk saya ceritakan lagi. Tapi saya ingin bilang bisa terjadi perbedaan seperti itu. Kalau kayak begitu lalu nanti membuat kita bertanya-tanya, ini sebenarnya yang betul yang mana ini? Nah, kalau sudah kayak begini bisa muncul keraguan-raguan. Nah, tidak namanya yang
cerita ini tidak berhenti di murid-murid ragu. Even though some disciples they were doubtful, but Jesus didn't replace them. Jesus didn't reject them. Conversely, Jesus even sent them forth to be the disciples, to make disciples of all nations. Jadi, walaupun mereka itu ragu-ragu, kalau kita baca dalam cerita ya, Yesus tidak menolak mereka. Yesus tidak bilang, kamu pergi dulu, balik ke kubur aku, pastikan aku yang bangkit atau bukan. Tidak sama sekali. Malah di bagian berikutnya, justru Yesus nanti akan mengutus mereka untuk menjadi saksinya, untuk menjauh orang lain menjadi muridnya. Nah, yang namanya Tuhan Yesus kasihi. Oke, sebelum lanjut supaya tuntas ya, ini memang bertanya-tanya kenapa bisa beda 1 dan 2 tadi. Saya jawab saja dulu supaya jangan menimbulkan kebingungan. Karena begini nakama, setiap penulis Injil itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Saya mencontohkan begini saja. Misalkan sekarang kalau misalkan ditanya kepada yang berdekatan saja lah, Amrul Tagal dan Imam Tagal misalnya. Kira-kira ada berapa orang kalau misalnya sudah pulang di rumah ya, ada orang di rumah tanya, hari ini ada berapa orang yang datang di HKBP? Amal jawab berapa orang kira-kira? 10. Oke, kalau ini jawab ada berapa? Ya. Banyak. 20. Oke. Nah, itu hanya contoh, saya tidak mentarina karena ada nama dihitung ya, tetapi jawabannya bisa berbeda. Padahal Iman dan Amal duduk bersamaan di tempat yang sama, pertanyaan disampaikan dengan sama, tetapi kalau sudut pandang berbeda, maka ketika diceritakan kepada orang bisa saja berbeda. Tetapi apakah itu salah? Belum tentu. Karena yang tadi Iman bilang banyak, saya sebenarnya juga tidak tahu berapa banyak orang yang belum hitung, tapi prinsipnya ada banyak, artinya ada orang yang hadir di sini. Nah, cerita-cerita Injil itu sebenarnya mau bilang bahwa dalam kebangkitan Yesus bukan soal jumlah malaikat yang banyak atau bukan 1 atau 2, tetapi bahwa ada malaikat di sana untuk menegaskan bahwa cerita mereka itu yang sudah dibilang sebelumnya itu bukan rekayasa, itu suatu kuasa ilahi yang datang untuk bilang kepada para murid, Yesus itu memang benar-benar sudah bangkit. Dan karena itu kalau kita baca dalam perikop sebelum bacaan kita hari ini, ada dusta, mereka memanipulasikan supaya mereka dibayar, dan mereka menyampaikan firman bahwa kubur Yesus itu mayat Yesus itu diculik orang. Mereka bikin rekayasa cerita itu. Nah, di situ sebenarnya ini menegaskan kisah bahwa Yesus itu sebenarnya benar-benar bangkit. Contoh yang lain saja begini. Kalau misalnya sekarangnya namanya baru datang, saya ini pendeta Samson, Roland Samson. Saya memang bukan pendeta AKBP, karena itu mungkin logatnya agak beda ya dan tidak bisa bahasa Batak. Dan saya tahu cuma orang mau lihat Egoda, itu aja. Nah, saya kembali. Sekarang kalau misalnya saya tanya kepada nama, kira-kira kalau saya taruh tangan saya begini, tangan saya warnanya apa kira-kira? Coklat. Kalau ngomong di sini tangan saya warnanya apa? Ada putih-putih. Tangan saya cuma satu. Ini saya tunjukkan di saat yang sama, tetapi jawaban berbeda. Karena apa? Sudut pandang berbeda. Jadi begitulah sebenarnya cerita Injil yang disampaikan pada saat itu. Bukan berarti itu salah, itu benar, tetapi sudut pandang atau penekanan yang mau disampaikan berbeda. Misalnya kamu bisa saja latar saya ada warna hitamnya, tapi kamu lebih melihat ke yang ada putihnya, kamu melihat ke yang coklat. Jadi sudut pandang berbeda itu bisa membuat mereka punya pemahaman yang juga berbeda.
we are not perfect. The disciples also, they were imperfect at that time. Somehow, Jesus didn't reject them. But Jesus accepted them and then sent them forth to make disciples of all nations. Karena itu, teman-teman, kita baca di ayat selanjutnya di tengah keraguan mereka ini, apa yang dibilang oleh Yesus ayat 18, ketika Yesus lihat mereka seperti itu, Yesus mendekati dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. So, to the disciples, Jesus approached them and Jesus said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Artinya apa Yesus mau bilang? Kalian tidak perlu ragu, tidak perlu takut, karena saya ini punya kuasa. Dan kuasa saya itu bukan cuma di bumi, tapi di surga dan di bumi. Itu jauh melebihi kekuasaan-kekuasaan Romawi pada saat itu. Kalau kita belajar sedikit ke latar belakang Injil Matius, itu sementara orang-orang believers, they were under persecution from the Roman Empire, so they were under the rule of the Caesar at that time. Nah, karena itu mereka juga banyak yang ini bagaimana ya kita bertahan dalam iman kayak begini. Yesus bilang kepada mereka bahwa kepadaku telah diberikan kuasa. Nah, tapi secara teologis kita bisa bertanya lagi, namun dijawab lagi, kenapa Yesus diberikan kuasa? Berarti Yesus tidak berkuasa sebelumnya. Yesus tidak punya kuasa, makanya sekarang Yesus diberikan kuasa. Ya kan? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Untuk hal ini memang kita harus ingat apa yang Rasul Paulus bilang di Filipi, yaitu Yesus dalam kesetaraan dengan Allah tidak menganggap kesetaraan itu, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, namun perhatikan cerita itu, Paulus bilang ini dia setara dengan Allah yang punya kuasa. Tapi kemudian dia turun, mengosongkan dirinya menjadi hamba dan serupa dengan manusia. Nah, sekarang setelah hidup sebagai manusia mengalami mati yang sama dengan manusia, dia balik dan sekarang mau terangkat ke surga. Kuasanya ini kembali kepadanya. Jadi bukan berarti dia tidak berkuasa sebelum itu, tidak. Kuasanya ada, tetapi di dalam dia menjadi manusia itu, dia tidak menunjukkan kemahakuasaan itu. Benar, dia punya kuasa melakukan penyembuhan, melakukan kebangkitan orang mati dan seterusnya. Tetapi itu belum sepenuhnya. Nah, ketika dia terangkat, inilah completely, he has the complete authority on the earth and heaven. Jadi karena itulah dibilang ini dia diberikan kuasa. Padahal sebenarnya memang dia punya kuasa itu. Nah, berdasarkan hal itu, Yesus sebenarnya mau bilang kepada mereka, jangan ragu-ragu, jangan takut. Karena ini yang kalian lihat dan kalian percaya, yang lebih hebat daripada raja-raja seluruh dunia. He was the king of all the kings of the world. Jadi karena itu, kalian tidak boleh ragu-ragu. Maka Tuhan Yesus bilang ayat 19 itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini penting, discipleship. Jadi Yesus ingin bilang pada para murid, mereka harus pergi make disciples of all nations. Kita garis bawahi, make disciples of all nations, semua bangsa. Nah, ini nama ingat tadi saya bilang Galilea, dia bukan cuma untuk orang Yerusalem, tapi untuk Gentiles, untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi, termasuk kita, keluarga besar KBP yang ada di New York ini. Kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Kristus. Nah, selanjutnya dibilang, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan di sini
Yesus sebagai sang raja. Karena itu sering dibilang dia diterima sebagai ahli waris kerajaan Allah, karena dia masuk mengikuti sang raja yaitu Yesus. Selanjutnya disebutkan dalam formula dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya rasa teman-teman semua tahu bahwa ini adalah rumusan yang cukup terkenal. Ini talk about Trinity, Triune God atau Allah Tritunggal. Seringkali ayat ini menjadi rujukannya. Kenapa? Karena di situ kalau kita baca, teman-teman melihat di situ dalam nama itu kata benda tunggal. It is a singular noun, name. It is not names, but it is name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Jadi mestinya kan ada nama-nama, tetapi di situ disebutkan hanya nama. Jadi nama cuma satu, tetapi setelah itu keterangan ada tiga, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menunjukkan satu nama tetapi ada tiga pribadi. Karena itulah di situ konsep Tritunggal itu sudah dikenal. Makanya kalau kita dengar orang bilang ya Yesus baru diangkat dari Tuhan itu di Konsili Nicea 325. Oh, sahabat dulu, ini Injil Matius ini sudah jauh sebelum itu sudah dituliskan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. So the concept of Triune God or Trinity, it is not something that just happened in Nicea Constantinople or in Nicea Council in 325 after Domini, but it is far before. Jadi itu sudah terjadi sebelum itu. Nah, karena itu kita bisa lihat di sini, Yesus juga mau menyatakan kemahakuasaannya. Tadi sudah saya bilang yang pertama, Yesus bukan lagi manusia biasa, Allah yang setara dengan Allah itu. Selanjutnya ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu, teaching them to obey everything I have commanded you. Ini menjadi penting karena being disciple it is not only about we have knowledge about our Lord. It's not that simple as that, but it is more than that. Being disciples means that you need to obey God, what He has commanded us to do. Jadi ini penting yang teman-teman, kita dipanggil bukan cuma untuk mengajar orang tentang ini 10 commandments, you need to know from 1 to 3 and so. Bukan sekedar itu, tapi bagaimana kita menanggapinya. Kita bukan cuma mengajarkan orang tentang kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tapi bagaimana kita menunjukkan itu. Ini tidak gampang dan mudah. Makanya saya bilang menjadi murid Yesus itu tidak mudah, banyak sekali tantangannya. Dan saya juga selalu membicarakan, seringkali orang bicara murid Yesus itu about external disciples, mau menjamah orang di luar sana, misionaris kita kirim ke negara-negara, tapi ke dalam kita sendiri jarang diperhatikan. Karena itu saya pernah cerita juga pengalaman saya di setiap gereja presbyterian yang saya ikuti di Pittsburgh itu, selalu mereka punya missionaries. So every time, every week we have to pray for the missionaries that they send to Africa and to some developing countries. But then I asked the ministers or the pastors, so what about your internal mission? Because if you try to make disciples of all nations, what about the empty pews? What about the empty benches that you see every Sunday? Mereka bisa berusaha menjangkau banyak orang di luar sana, tapi banyak kursi-kursi kosong dalam gereja setiap itu bagaimana? Jadi kita perlu perhatikan misi keluar, tapi juga misi ke dalam itu penting. Dan ini yang saya selalu tidak gampang menjadi murid Yesus di dalam. Karena itu tantangan juga berat di mana-mana. Tidak gampang kita mau membuat persekutuan gereja, persekutuan keluarga yang lebih kecil untuk menjadi
tantangannya juga ada yang banyak karena kita berhadapan dengan dunia sekarang kan sangat bebas. Bagaimana kita bisa memulihkan anak-anak kita? Itu tidak gampang. Tantangan sangat besar sekali. Nah, kalau dulu para murid berhadapan dengan tentara Romawi, dengan orang-orang yang menekan mereka, mempersekusi mereka, kita mungkin sekarang tidak berhadapan dengan itu. Walaupun ada saudara-saudara kita yang sampai minggu lalu ya, yang tahu di Batu masih ada gereja misi sejahtera ya, yang mereka. Tapi saya sedang kemarin dengan ketegasan dari Pak Ketua PDB sangat bukan tahu sebenarnya. Jadi saya merasa sangat tegas beliau bicara. Dia tahu urusan administrasi, selesai administrasi bukan begitu caranya, itu pidana. Beliau mengulangi itu pidana, jadi harus diproses. Saya dalam hati syukur sudah suara tegas seperti itu, semoga bisa ditindaklanjuti. Karena ini terjadi terus, tetapi di dalam keimanan kita juga harus support saudara-saudara kita. Walaupun kita jauh, kita tidak bisa bilang apa yang aman. Tapi kalau kita belajar dari Injil, justru dari persekusi-persekusi iman terus bertumbuh. Dan itu membuat banyak orang melihat kebesaran Tuhan. Nah, karena itu di lain sisi kita berdoa untuk menegakkan hukum, tapi juga penting mendoakan keteguhan iman dari saudara-saudara kita ini, supaya itu bisa menjadi contoh yang terlihat bagi banyak orang bagaimana kita akan bekerja untuk membuat mereka menjadi murid-murid Kristus. Nah, yang namanya yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu di bagian akhir cerita kita hari ini, Tuhan Yesus, Jesus does not only send the disciples, but also he accompanies the disciples. Dia juga menyertai mereka, bahkan dikatakan sampai akhir zaman. Nah, itu menunjukkan Yesus tetap menyertai. Walaupun mungkin kalau kita menghadapi tantangan tentu, nah ini Yesus tidak ada. Kalau kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, satu belum selesai lagi, yang lain sudah datang. Kadang kalau orang berdoa itu bisa sampai bilang, Tuhan ini masih ada atau tidak? Tuhan dengan doa saya atau tidak? Apalagi kalau misalnya kita mendoakan tapi jawaban doanya terjadi berbeda dengan yang kita inginkan atau kita doakan. Orang mungkin akan bilang, Tuhan masih ada. So when your prayers are not answered as what you ask for or as you wish, then maybe you will ask, is God exist? Does God listen to my prayer? Does God answer me? Kita mungkin akan bertanya seperti itu. Tapi Tuhan selalu mengatakan, Ia menyertai kita semua. Dan mungkin ingat ada satu cerita atau poem yang sudah sangat terkenal, footprints in the sand. Kalau cerita itu ditulis oleh seorang puitis atau pengarang dari Kanada namanya Margaret Fisher. I will read it in English. Footprints. One night a man had a dream. He dreamed he was walking along the beach with the Lord. Across the sky flashed scenes from his life. For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand. One belonged to him and the other to the Lord Jesus. When the last scene of his life flashed before him, he looked back at the footprints in the sand. He noticed that many times along the path of his life there was only one set of footprints. He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times in his life. This really bothered him and he questioned the Lord about it. Lord, you say that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. But I have noticed that during the most troublesome times in my life,
there is only one set of footprints. I don't understand why when I needed you most, you would leave me. The Lord replied, my precious child, I love you and I would never leave you. During your times of trial and suffering, when you see only one set of footprints, it was then that I carried you. Cerita itu sebenarnya sederhana. Apabila ada seorang yang bermimpi bahwa dia berjalan dengan Tuhan di tepi pantai dan dia lihat ada dua pasang kaki ya, telapak kaki, yaitu satu pasang punya Yesus dan satu pasang punya dia. Tapi di banyak waktu dia melihat hanya ada satu pasang. Dan itu terjadi ketika saat-saat di mana dia mengalami kesulitan dan dia sangat membutuhkan Tuhan. Maka dia merasa di saat-saat itu Tuhan meninggalkan dia. Dia hanya berjalan sendiri. Maka dia bertanya, Tuhan kenapa kau meninggalkan aku di masa-masa yang sesungguhnya aku sangat butuh Engkau? Tuhan jawab apa? Sesungguhnya aku tidak meninggalkan Engkau. Karena yang engkau lihat itu adalah jejak kakiku, bukan jejak kaki. Kenapa? Karena engkau sedang digendong oleh aku. Nah, memang cerita itu bisa menginspirasi kita. Kadang memang kita merasa sendiri, kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi sesungguhnya Tuhan sedang menggendong kita untuk terlepas dari berbagai macam tantangan hidup kita. Mungkin kita merasa ditinggalkan, tetapi sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan. Hanya sudut pandang kita yang berbeda dengan sudut pandang Tuhan. Nah, apa yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terus menjadi murid, menjadi saksi Kristus, dan menjadi saksi Allah Tritunggal kemanapun kita hidup terus. Dan ingat, menjadi saksi bukan cuma dengan berkata-kata, tapi jauh lebih penting dengan menepati seluruh hal yang sudah Yesus ajarkan. Hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka untuk orang lain bisa melihatnya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan bagi kami, sehingga kami boleh menjalani 31 hari di bulan Mei tahun 2020 ini. Terima kasih di hari terakhir ini Engkau masih memberikan kekuatan dan kesempatan bagi kami untuk datang bersama berjumpa di dalam ibadah minggu sebagai keluarga besar KBP Duyo. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami mohon Tuhan menerima segala ungkapan liturgis kami dan Tuhan memberkatinya. Tuhan berkenan mengakui bila ada yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami gunakan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menjadi murid-murid-Mu di masa ini. Kami belajar dari para murid, mereka bukanlah orang-orang yang sempurna, bahkan mereka juga ragu-ragu ketika mereka melihat Yesus secara langsung. Apalagi kami yang jauh dari hidup mereka, kami hanya percaya dengan iman kami melalui apa yang kami baca di dalam Alkitab dan melalui pemberitaan firman yang kami dengar dari orang-orang yang Engkau utus kepada kami. Tuhan, mungkin kami juga punya ragu-ragu, punya banyak pertanyaan-pertanyaan iman kami yang tidak mampu kami jawab sendiri. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa sebenarnya maksud-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dalam segala kelemahan, keraguan-raguan, keterbatasan kami. Pakailah kami menjadi murid-murid-Mu untuk menjadi cerminan saksi-Mu yang hidup bagi banyak orang lain di sekeliling kami. Tuhan, tolonglah kami semua
bersyukur untuk orang-orang yang datang bersama dengan kami beribadah di hari ini. Dan kita menyertai dan memberkati mereka semua, bahkan yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Dan kita juga menolong dan memberkati mereka. We pray for Madeline and also John. May you bless them, you give joy in their hearts and their minds, so they can enjoy life that you give to them. May you also bless everyone, every single person who takes care of them every single day. So, and you may give the humbly heart for them, so they can also serve John, Madeline, and others with joyful hearts. Thank you so much, Lord. Dan kami juga mendoakan semua anak-anak kami yang sudah boleh menjalani semester ini secara khusus, yang sudah boleh berhasil dalam pendidikan mereka. We pray also that we are so grateful for our sister, for our daughter Amanda, who has graduated from her bachelor degree, and tomorrow she will be in commencement day, and we prepare her for that celebration, but also for her brighter future. As you know that she already coming a job, and you bless her in everything that she has to do in her job, but also for her better career. May you bless her, and especially for every plan that she has managed, we pray for her future. Dan khusus kami juga mendoakan seluruh perjalanan Amanda dan Iman yang nanti akan ke Indonesia. Kami mohon Tuhan menyertai mereka di perjalanan di daratan maupun di udara dengan keselamatan, dengan kedamaian, sehingga mereka tetap menjalani semua perjalanan dengan penuh sukacita, juga kesehatan yang baik, sehingga mereka tidak sakit di jalan maupun selama liburan, sampai mereka kembali dengan kemudahan dan sukacita tanpa kurang apapun. Dan bila Tuhan memberkati keluarga ini dengan segala kebutuhan hidup mereka semuanya. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah, semua kami yang ada di saat ini dengan doa-doa kami masing-masing berkata Tuhan dengar dan Tuhan jawab sepenuh kasih dan kuasa. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Dengan amal yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahyan dan kita menyanyikan buku nyanyian nomor 504. Tuhan
Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan-Mu di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu